Hari ini kita ketemu lagi di ngopi, ngobrol pintar di Ratu Ratus ya. Sekarang materinya tentang brainstorming. Eh, Sebelum dimulai, kita baca doa dulu sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi semuanya. Sekarang aku nemenin Teh Rini. Teh Rini dari mana Teh? Aku belum tahu nih. Dari rumah, dari Bogor. Dari Bogor. Enggak kan? Ya, baru hari ini ya isi acara bareng Teh Rini ya, aku ya. Mm-mm. Iya, baru hari Mm-mm. ini. Biasanya sama Teh Mulia saya tuh kalau di ininya ngisinya. Nah, sekarang temanya langsung aja dulu ke Teh Rini tentang kualitas yang harus dimiliki seorang leader. Ini pernah dibahas sebelumnya ya. Jadi kita ulik lagi biar lebih cetar membahenol. Silakan Teteh Rini. Oke, nanti kita Aku itu aja ganti ya, Teh. ya, aku Apa ganti namanya? ke wifi dulu Teh. Tuker-tukeran ya, tuker-tukeran aja ya. Oke oke. Ya. Aku ganti ke wifi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di ngopi pagi ini, yang insya Allah mudah-mudahan apa ya namanya tuh bisa memberikan refresh kembali gitu ya, tentang kualitas yang harus dimiliki bagi seorang leader. Nah ini apa namanya memang mungkin ya masih banyak juga gitu ya kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebagai seorang leader. Nah nggak ada salahnya gitu ya kita senantiasa untuk terus belajar mengupgrade gitu ya agar kita bisa betul-betul memiliki kualitas sebagai seorang leader. Nah, mungkin gitu ya sebetulnya kita itu punya kualitas yang bagus gitu, kualitas yang baik gitu. Hanya mungkin belum di-upgrade aja gitu. Nah, ini hari ini pagi ini kita coba sama-sama ya saling belajar ya untuk memahami gimana sih harusnya kualitas seorang leader itu. Nah, nih Teh Desi ya, aku tuh sebetulnya suka kepo loh, suka kepoin FB-nya Teh Desi. Walaupun Oh, beberapa dalam 1 bulan ini ya, dalam 1 bulan ini kayaknya nggak muncul dan di ya wall jarang, beranda di wallnya aku jarang. tuh. Aku Nah, sibuk sekarang di TikTok sekarang kali ya Teh Desi ya. iya aku makanya aku kan kemarin sharing sama Terida. Aku sekarang emang jarang ini di status di FB kenapa agak ngeblank gitu kan. Kata-katanya agak ngeblank. Oh iya, iya makanya Iya, sering di TikTok ya, sering di iya, TikTok. Padahal soalnya sering jadul muncul di live terus story di loh, TikTok. story FB ya. Heeh. Iya, di TikTok Ya, tuh. mudah-mudahan apa namanya sudah cetar membahana. Aduh. Ya, baik yang pertama ya, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang leader itu adalah komunikasi, gitu ya. Eh, Kenapa komunikasi gitu ya? Karena memang yang namanya leader itu kan pasti punya tim ya, pasti punya orang yang berada di bawahnya gitu ya, yang mereka itu harus bisa gitu ya menjalankan apa namanya perintah ya atau instruksi gitu ya atau mungkin hasil keputusan atau diskusi gitu ya yang harus dijalankan. Nah, di sini gitu ya perlu adanya komunikasi gitu ya. Kalau dalam sebuah buku ya namanya komunikasi itu kan ada si pengirim pesan, ada si penerima pesan. Nah, apa namanya, ketika ada pengirim pesan dan ada penerima pesan, maka ada jembatannya tuh. Nah, di situ adalah yang namanya komunikasi. Nah, sehingga yang namanya komunikasi itu sebenarnya jalan ya, agar apa yang disampaikan oleh pengirim itu bisa diterima gitu oleh si penerima. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh leader gitu ya itu bisa diterima oleh si apa namanya tim gitu ya oleh tim dengan apa dengan betul-betul apa ya namanya bisa langsung direalisasikan itu sebetulnya yang penting gitu makanya memang
komunikasi ini gitu ya harus senantiasa dilatih. Nah, sebetulnya mungkin kita itu sejak kecil gitu ya sudah punya kemampuan itu gitu ya. Mungkin sudah punya kemampuan itu ya. Karena memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ya, seorang yang pinter, yang cerdas gitu. Nah, tapi kalau kita pun sebetulnya belum memiliki itu gitu ya, maka komunikasi itu bisa dilatih gitu, bisa dilatih, bisa dipelajari gitu ya, bisa diasah. Nah, sehingga kita bisa memiliki gitu ya sebuah kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, jadi komunikasi yang efektif itu bukan pinter ngomong gitu. Bukan hanya sekedar oh dia mah lancar ngomongnya gitu. Enggak, bukan itu, tapi tadi sampainya pesan dari si leader kepada tim. Nah, jadi timnya tuh nggak cengok lah kalau bahasa itu ya, nggak bengong gitu. Apa sih nggak ngerti aku gitu, apa sih ini yang disampaikan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang diperintahkan oleh leader itu bisa gitu ya terrealisasi dengan baik. Sebetulnya itu yang namanya komunikasi gitu. Nah, jadi memang gitu ya apa namanya salah satu tips ya untuk kita bisa memiliki komunikasi yang baik itu biasakan kalau masih pabaliut misalnya gitu ya, biasakan kita menyusunnya dalam sebuah draft gitu. Susun aja dulu apa yang akan disampaikan gitu ya. Nah, kemudian kita sampaikan kepada tim kita. Nah, itu apa namanya yang dikatakan dengan komunikasi gitu ya. Nah, kemudian komunikasi itu kan ada dua ya, komunikasi verbal, ada komunikasi tertulis gitu. Nah, jadi kalau komunikasi verbal itu kan berarti kemampuan lisan kita ya untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau tertulis, nah itu kan berarti komunikasi misalnya dalam bentuk email gitu kan, atau dalam bentuk surat pemberitahuan gitu ya, atau dalam bentuk apa namanya pesan Telegram, pesan WhatsApp gitu. Nah, ini pun juga harus dimiliki oleh seorang leader. Kenapa? Karena kan kalau alat ya, kalau alat HP misalnya lewat WhatsApp, lewat tele gitu, itu kan benda tanpa rasa, cie, benda tanpa rasa ya, sehingga memang harus betul-betul difikirkan gitu ya, diinikan dulu, dicerna dulu gitu, ketika kita akan menyampaikan pesan dalam bentuk melalui sosial media. Karena tadi gitu, bisa jadi kita tuh maksudnya A gitu ditangkap sama orang B gitu. Kita maksudnya B ditangkap sama orang C gitu. Nah, jadi bukan hanya verbal saja yang harus diperhatikan, tapi secara tertulis pun gitu ya harus kita perhatikan. Apalagi sekarang dunianya gitu ya, dunia alatnya itu adalah dunia alat tanpa batas gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu tentu itu akan berpengaruh kepada halayak, bukan hanya kepada tim. Nah, hanya kita khususkan ini ya, komunikasi ini khusus sebagai seorang leader kepada tim. Nah, itu begitu Teh Desi poin pertama. Lanjut aja sama Serini sok. Aku jadi momot. Aku temenin Orang Serini. jadi gitu. Semangat, Yang semangat, semangat. kedua, ya, yang kedua Sama. yang kedua ya. Nah, yang kedua ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang leader itu adalah kejujuran gitu. Nah, sebetulnya yang namanya kejujuran bukan hanya oleh leader aja ya, tapi juga harus dimiliki oleh tim dan juga harus dimiliki oleh banyak orang begitu ya. Sehingga akhirnya kita merasa tenang, tenang menjalankan roda kehidupan kita gitu ya, baik roda bisnis gitu ya, kemudian apa namanya roda keluarga mungkin gitu ya atau pertemanan dan sebagainya. Nah, kenapa sih ini harus dimiliki gitu ya? Karena jadi kalau dalam bahasa lagu itu tidak ada dusta di antara kita. Nih. Bener, bener, bener. Tapi kadang-kadang sok nyeleneh saeutik ya. Saeutik mah teu naon mah Ya, jadi kalau kata itu kan tidak boleh ada dusta di antara kita gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Karena ini memang aspek yang terpenting juga gitu ya, ketika menjadi seorang pemimpin tatkala menyampaikan ininya kepada tim gitu. Ya, mungkin yang terbaru-baru ini adalah
tentang misalnya yang harus disampaikan itu, misal contoh lah ya, kalau dalam bisnis Ratu-Ratus itu skema harga misalnya gitu ya. Ya jujur aja gitu, sampaikan apa yang memang termaktub, wah termaktub Ya. dalam pemberitahuan. Nah, agar apa? Agar tim bisa tahu, bisa paham gitu bahwa memang keputusan misalnya soal skema harga terbaru itu yaitu adalah dari eh, pihak perusahaan Ratu-Ratus begitu, sehingga bisa apa ya, bisa diterima dengan lapang hati, bisa diterima dengan benar gitu ya, bahwa gitu itu tuh bukan dari kita sebagai seorang leader saja gitu ya, tapi itu merupakan keputusan dari perusahaan. Nah ini juga harus jujur gitu. Oh sekarang skemanya misalnya ya cuman ada 3 misalnya. Nah mungkin nanti akan lebih diperinci ya oleh owner gitu. Tapi kan sudah ada di grup learning juga ya terkait dengan skema. Nah, ini juga penting gitu ya untuk disampaikan dengan jujur. Nah, kenapa? Agar tidak menyisakan ruang kebingungan gitu. Ruang kebingungan di antara siapa ya? Di antara leader dengan tim gitu ya. Dan juga dengan tim dengan konsumen gitu ya. Kan nanti konsumennya nanya-nanya gitu ya. Waduh, ini kenapa jadi naik gitu. Nah, ini perlu kejujuran. Oh, ternyata gitu ya, aspek kenaikan itu misalnya ditinjau dari sisi adanya pajak ya karena sudah berubah menjadi PT begitu. Nah, itu kan jelas gitu kan, itu kan jujur disampaikan bahwa memang ada perubahan ya karena misalnya ada nilai pajak yang harus ditanggung. Nah, contoh ya. Nah, kemudian yang misalnya yang lainnya tentang kuantitas gitu ya, tentang kuantitas apa namanya? eh, kuantitas order gitu kan. Nah, itu juga kan ada penjelasannya seperti itu. Nah, ini mungkin supaya gitu ya di antara leader dengan tim juga clear, dan alhamdulillah ya memang penjelasannya juga sudah clear gitu kan. Kenapa naiknya segini, kenapa kisarannya begini dan seterusnya. Nah, itu TDC yang kedua. Ya, yang ketiga tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi kualitas yang harus dimiliki oleh seorang leader pun adalah terkait dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, ini juga sebetulnya hal yang berat ya bagi leader ketika mengambil keputusan. Karena yang namanya keputusan itu gitu ya, hasilnya itu pasti pro kontra. Oh, kayak pejabat ya, Tedesi ya bilangnya pro kontra. Ya. Jadi memang bisa ditolak, bisa diterima gitu Ya. ya, karena kan namanya juga tim ya, tentu beda-beda gitu kan, ada yang langsung bisa nerima gitu kan, ada yang nolak dulu gitu ya, terus mikir dulu gitu kan, wah ini gimana nih. Nah kenapa gitu ya, karena memang yang namanya keputusan ya, apalagi misalnya dalam bisnis gitu ya, itu memang senantiasa harus diambil. Nah, apalagi gitu ya, di sini ketika misalnya keputusan itu waktunya itu waktu yang sangat singkat gitu ya, kemudian sedikit gitu kan. Nah, itu kan harus segera untuk diambil keputusan. Nah, di sini juga ya harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat dan bertindak sesuai dengan apa namanya hal tersebut gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mengambil keputusan apapun itu gitu ya, apakah nanti target, apakah itu nanti rekrut tim gitu ya, apakah itu nanti delete tim gitu ya. Nah, itu juga memang di sini terkait dengan keputusan gitu. Nah, yang namanya keputusan itu harus diambil dalam waktu singkat dan segera gitu. Yang penting itu tepat gitu ya. Tepat nggak nih keputusan A kita ambil, tepat nggak nih keputusan B kita ambil gitu. Nah, supaya ya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu ya, maka di situ diperlukan keyakinan
gitu. Yakin nggak bahwa keputusan kita ini tepat gitu, sehingga bisa diterima gitu ya oleh seluruh tim kita begitu. Nah, tapi memang tadi ya saya sampaikan, ketika seorang leader, seorang owner gitu ya, seorang founder itu mengambil keputusan itu memang punya resiko gitu. Ya tadi resikonya, resiko diterima dan resiko ditolak. Nah, terus gimana dong kita sebagai seorang leader? Ya kalau kita merasa bahwa keputusan kita itu tepat, ya sudah gitu. Abaikan aja yang nolak gitu. Kita bersama dengan orang-orang yang menerima. Nah, tapi mungkin yang nolak itu apa ya? Masih belum jelas aja gitu. Nah, perlu edukasi yang terus-menerus gitu ya sehingga akhirnya bisa jelas tuh bagi mereka dan kemudian bisa ya bersama gitu ya menjalankan keputusan itu bareng-bareng gitu. Nah, itu nomor 3, Teh Desi. Ya. Nah, nomor 4, ini kualitas yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah inovatif gitu ya. Ya, sebetulnya kalau bahasa inovatif ya, bahasa inovatif nih ya. Inovatif itu kan menemukan ide baru gitu. Jadi yang namanya inovatif itu kan menemukan ide baru ya, menemukan gagasan baru, menemukan pemikiran baru gitu. Yang inovasi, gagasan atau pemikiran itu gitu ya, itu tuh belum dilakukan gitu oleh orang lain. Nah, itu inovasi gitu. Makanya dikatakan dengan seorang leader itu harus inovatif gitu. Nah, inovatif itu tadi gitu, berpikir tentang suatu ide, suatu gagasan atau suatu pemikiran yang baru yang nggak pernah dikenal oleh orang sebelumnya gitu. Nah, makanya orang-orang yang bisa ya apa namanya mendapatkan ide baru, gagasan baru, inovatif baru gitu ya, baik dalam bentuk cara, sarana gitu ya, itu biasanya akan apa ya, akan menjadi pionir gitu, akan menjadi pelopor gitu. Nah, coba deh, kebayang nggak? Dulu itu kita nggak pernah kenal Facebook ya. Tapi waktu Ya. Mark Zuckerberg itu menemukan Facebook gitu kan, jendela dunia itu terbuka gitu kan. Nah, dan dari situ gitu kan, akhirnya muncul gitu kan, apa namanya platform-platform yang lain gitu ya, media komunikasi yang lain yang akhirnya bermunculan dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai versinya gitu ya, terus terus gitu. Nah, itu tuh kan ide baru gitu, gagasan baru. Makanya seorang leader itu kalau dia gitu ya ingin misalnya lah menaikkan target gitu ya, ingin meningkatkan omset misalnya, ingin mendapatkan tim yang banyak, dia memang harus bisa berpikir inovatif gitu. Dia harus bisa berpikir inovasi, menemukan gagasan baru atau menemukan ide baru gitu. Untuk apa? Untuk tadi gitu, untuk eh, apa namanya mencapai ya target yang dimaksud oleh dia atau tujuan yang dimaksud oleh dia. Nah, biasanya memang gitu ya, ini tuh kaitannya dengan cara gitu ya, dengan cara, dengan sarana. Nah, dibarengi biasanya inovatif itu dengan kreatif gitu. Nah, jadi kalau kreatif itu lebih kepada sebetulnya merekayasa gitu ya. Merekayasa suatu gagasan, suatu ide sehingga bisa lebih diterima gitu oleh tim ya. Kalau kita sebagai leader berarti oleh tim gitu. Nah, makanya apa ya? eh, yang namanya kreatif itu gitu ya, itu jelas harus dimiliki gitu oleh leader sehingga apa? Sehingga timnya gitu ya itu bisa lebih apa? Kalau kalau kayak binatang gurita ya, kalau kayak binatang gurita tuh dia bisa punya banyak ide gitu. Nah, kan gurita banyak tangannya tuh ya, Teh Desi ya. Nah, banyak tangannya tuh ya, banyak tentakel tuh. Nah, itu tuh bisa banyak ide gitu. Oh, dia ide di Facebook gitu bisa, dia ide di TikTok misalnya, dia ide di IG dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa mengatasi gitu ya hambatan yang mungkin dihadapi gitu ya dalam dunia bisnis dia gitu. Nah,
ini sebetulnya gitu kualitas seorang pemimpin ketika gitu ya memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif. Nah, yang terpenting adalah ketika gitu ya dia harus menyampaikan apa? Harus menyampaikan misalnya delegasi tugas kepada timnya, atau ketika timnya itu misalnya mengalami hambatan gitu ya, mengalami apa ya istilahnya tuh kemacetan ya, dalam bisnisnya atau dalam tugasnya gitu. Nah, maka leader itu harus punya inovasi yang tinggi, harus punya kreativitas yang tinggi untuk apa? Untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh timnya gitu. Jadi memang leader tuh dua tuh, memecahkan persoalan yang dihadapi oleh dirinya gitu ya, dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh timnya gitu. Nah, itu kalau kita bicara ya tentang inovatif dan kreatif. Ya. Jadi apa namanya? Apapun kondisinya, apapun hambatannya gitu ya. Apapun tantangannya, senantiasa pemimpin atau leader yang punya inovasi yang tinggi gitu ya, itu akan selalu mencoba peluang yang baru. Akan selalu mencoba situasi dan kondisi yang baru begitu. Nah, itu tadi sih kalau poin yang keempat. Nah, Lanjut kelima. Wah, ini udah ada berapa juta nih tadi sini? Nambah lagi dah. 22 Wah, ini juta. ada eh, belum Tadi mah belum ada belum 300 Iya. juta nih. Iya. Padahal ini apa namanya materi yang harus dimiliki ya buat Iya. tim Ratu Ratus Semua. gitu. Kenapa? Karena saya mah selalu inget ya, selalu inget apa yang pernah disampaikan oleh Nyai gitu, bahwa leader di Ratu Ratus itu harus menciptakan leader. Nah, Betul. gitu. Jadi emang kalau yang namanya leader harus menciptakan leader itu berarti leadernya harus banyak belajar. Jujur saya itu sekarang jadi apa namanya lebih banyak gitu ya, lebih banyak juga belajar gitu tentang cara-cara, tentang sarana-sarana gitu ya, supaya akhirnya tadi bisa menemukan peluang baru, gagasan baru gitu ya. Ya terutama memang dari baca buku gitu. Nah, kalau kita memang belum ada kesempatan untuk baca buku gitu ya, ya ini bisa nih sarana ngopi atau ngobrol pintar ini buat sarana belajar kita. Karena tadi ya, ya namanya emak-emak ya udah ngurusin suami, ngurusin anak gitu kan. Jadi dia harus apa namanya? Punya luang waktu juga gitu ya untuk belajar. Nah, kan tinggal setel doang ya. Cetrek, setel gitu, dengerin sambil nyuci juga bisa Bisa. eh apa bisa langsung masuk ya ke akal pikiran kita gitu. Oh iya iya eh, Tergantung misalnya niat kitanya. tentang kisah ya, ada ya tema kisah Ya. atau tentang knowledge produk gitu atau tentang manfaat produk gitu. Nah, kenapa sih harus banyak belajar? Karena dengan belajar itu kita juga bisa berpikir inovatif, bisa berpikir kreatif tadi sih. Ya, ya, betul banget. Ah, sekarang yang poin kelima ya. Poin kelima itu adalah tanggung jawab. Waduh, saya tuh kalau kalau bahas soal tanggung jawab ini sesuatu kalau yang menurut saya itu berat ya. Eh, karena tanggung jawab ini kan kaitannya bukan hanya tanggung jawab kita ya sebagai manusia kepada manusia yang lain gitu ya. Maksudnya kita sebagai leader terus kita punya tanggung jawab kepada tim misalnya. Kan bukan hanya itu ya. Tapi harus senantiasa ya kita ingat gitu, oh kita juga ada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, kenapa? Karena apa yang kita lakukan gitu ya, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Nah, jadi insya Allah apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi tanggung jawab kita ke tim, juga tanggung jawab Betul ya, kita Teh? kepada Allah kalau kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi eh yang namanya tanggung jawab gitu ya sebagai seorang leader itu tentu tanggung jawab terhadap proyek gitu ya, baik itu keberhasilannya maupun kegagalannya. Nah, kenapa sih
kita kaitkan itu dengan proyek keberhasilan dan kegagalannya gitu ya. Karena seperti yang sudah dibahas tuh waktu minggu yang lalu ya, hari Kamis minggu yang lalu kan, tim itu bagaimana cerminan leadernya gitu ya. Leader itu cerminan timnya gitu. Nah, berarti ini dikaitkan dengan tanggung jawab gitu. Jadi kalau kita bicara tentang keberhasilan, itu juga tanggung jawab kita sebagai seorang leader. Kalau kita bicara tentang kegagalan, itu juga bicaranya tanggung jawab sebagai seorang leader gitu. Nah, jadi apa ya namanya? eh, harus bisa ya bertanggung jawab ketika gagal misalnya ya. Ketika gagal, oh dia evaluasi gitu. Mungkin memang ada kesalahan gitu. Gitu ya, ada kesalahan, ada ruang kesalahan yang dilakukan ketika mengalami kegagalan. Jangan kalau udah gagal langsung baper gitu ya. Udah baper langsung duduk gitu ya. Jadi nggak mau lagi mikir, nggak mau lagi bangkit gitu ya, nggak mau lagi semangat gitu ya. Nggak, tapi justru dengan adanya kegagalan itu kita banyak evaluasi. Nah, jujur buat saya nih ya, materi ini yang poin 5 ini evaluasinya itu adalah evaluasi di salah apa ya gitu. Kok sampai gagal gitu. Misalnya contoh target di tahun 2021 gitu ya. Nggak mencapai gitu ya. Walaupun memang itu ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Tapi kan kalau faktor eksternal itu kan di luar dari yang kita prediksi ya. Nah, tapi kalau di faktor internal, yaitu faktor diri kita sebagai seorang leader, itu kan bisa dianalisa gitu, bisa dipikirkan, bisa dikaji ulang gitu, sehingga tadi gitu, apa namanya, mungkin memang apa ada kesalahan gitu yang dilakukan oleh kita sebagai seorang leader. Nah, ketika berhasil, wah misalnya berhasil mencapai target gitu ya. Nah, maka kita pun atau ketika kita sukses gitu ya, maka di situ sikap kita sebagai seorang leader yang bertanggung jawab itu juga harus rendah hati gitu. Jadi balance gitu. Kalau kita gagal, maka kita mengevaluasi kesalahan kita. Kalau kita berhasil, sukses gitu ya, mencapai target misalnya, maka kita di situ bersikap rendah hati sehingga kita itu menjadi leader yang disukai oleh tim kita gitu. Jadi nggak melulu nyalahin timnya aja gitu. Oh, ini sih kamu nggak mau ngiklan gitu, tapi bahasanya yang diperbaiki gitu. Jadi kalau saya mah ya, kalau ada yang suka curhat gitu ya, nggak, saya nggak pernah, kamu sih jarang iklan, aku lihat status kamu tuh jarang iklan tuh misalnya, enggak, saya nggak gitu. Tapi saya selalu bilang gini, bilangnya, yang namanya kita pedagang, yang namanya kita pebisnis gitu ya, maka tugas kita itu adalah posting. Tugas kita adalah posting. Tugas kita itu adalah promosi, kata saya. Nah, jadi kalau tugas kita adalah promosi, promosi itu kalau memang ngambilnya online harus posting gitu. Kalau kita posting, maka toko kita buka gitu. Kalau toko kita buka, kita juga dikenal sama orang gitu. Nah, tapi nggak dapet misalnya, ya belum waktunya aja gitu. Nah, jadi antara tadi kembali ke poin satu ya, bahasa yang disampaikan kepada tim ya dengan apa yang ada di hati kita gitu ya. Mungkin kita juga namanya leader pasti kecewa ya, pasti sedih gitu, nggak nyampe target. Tapi ketika kita kepada seorang tim itu tadi gitu, nggak boleh ngejudge, nggak boleh kita apa namanya menilai gitu ya, menekan, tapi tadi justru harus diperbaiki gitu sehingga tadi timnya merasa nyaman dengan kita. Makanya tanggung jawab leader itu tadi di keberhasilan dia jadi rendah hati gitu ya, di kegagalan dia evaluasi kesalahannya. Nah, subhanallah loh, dengan seperti itu gitu ya, dengan seperti itu tuh kita bisa menangani situasi apapun gitu. Kita bisa berada pada situasi yang berhasil. Kita nggak sombong istilahnya ya. Senantiasa justru kita nularin keberhasilan kita sama yang lain, sama tim kita gitu. Kalau kita gagal, kita evaluasi, kita analisa, kita nggak baper gitu. Tapi justru menjadikan kegagalan itu menjadi ruang belajar
gitu. Bukan ruang guru ya, Teh Desi, ruang belajar. Sih. Kalau kalau ruang Ya. guru mah buat anak-anak tuh sekolah ya, tapi menjadi Iya. ruang belajar. Bener loh, kegagalan itu jadi ruang belajar. Ya, Apa benar. ya yang salah gitu. Nah, jadi emang eh, seorang leader yang bertanggung jawab itu memang berat. Nah, cuman kalau saya sih jujur memang harus selalu kita kaitkan ya, bukan cuman kepada sesama tim aja gitu ya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang terakhir. Wah, ini kayaknya tanya jawabnya banyak nih. Yang ini cuma 6. Cuman 6 nih apa namanya kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin itu gitu ya. Yaitu apa? Yaitu motivasi dan hubungan. Nah, motivasi dan hubungan gitu. Jadi kualitas seorang leader gitu ya itu juga harus memiliki gitu ya motivasi dan hubungan yang baik gitu. Nah, kenapa gitu ya? Karena ketika dia itu memiliki kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan dengan baik ya sesama anggota timnya gitu ya, maka ini akan mendorong produktivitas. Nah, akan mendorong produktivitas ya dalam apa? Dalam meningkatkan semangat gitu ya, hasrat ya untuk misalnya lah meraih target gitu ya, untuk tetap berada pada jalur bisnis ini gitu ya, untuk berada pada barisan ini gitu. Jadi kalau misalnya lagi apa ya istilahnya tuh misalnya timnya lagi pada MLS gitu ya, lagi pada males gitu kan. Nah, maka kan si leader ini gitu ya, itu harus memiliki kemampuan motivasi. Nah, kembali kepada cara memotivasi itu juga dari bahasa komunikasi sebetulnya. Jadi kalau yang namanya memotivasi kepada orang lain itu gitu ya, kita itu jangan ngejas atau jangan ngebalikin. Nah, jangan ngebalikin gitu ya apa yang ditanyakan oleh tim gitu kan kalau tim nanyanya gitu ya bikin kita jadi apa kalau bahasa ini mah bikin kita jadi mangkel gitu ya kalau pertanyaan tim gitu. Nah, itu sebetulnya seorang leader gitu ya ketika dia mendapatkan keadaan keadaan yang mungkin pada tim tadi itu males gitu ya atau bertanya terus pertanyaannya tuh bikin baper gitu ya. Nah, maka di situ leader itu tugasnya memotivasi gitu, meningkatkan semangat, meningkatkan hasrat supaya dia nggak males lagi. Gimana caranya? Supaya dia tetap berada pada jalur bisnis ini gitu. Atau misalnya ada lagi gitu ya, si si apa namanya, nggak ini gitu, bukan malas sebetulnya, tapi dia nggak yakin gitu ya. Nggak yakin apa? Nggak yakin dalam bisnis 100 ini misalnya. Nah, maka kemampuan leader juga harus memiliki memotivasi gitu agar tim tadi gitu ya terus yakin gitu ya terus bertumbuh dengan bisnis ini. Nah, ini memang berat gitu. Tapi kalau kita senantiasa terus belajar, kita senantiasa terus mengembangkan ya cara memotivasi tim gitu ya, maka insya Allah kemampuan itu akan bisa dimiliki. Nah, gimana tipsnya? Kalau saya jujur, saya sering ngeliatin gitu ya mentor-mentor yang suka ada di dunia maya gitu. Cara mereka memotivasi. Misal ya, kalau yang sering ada motivasi itu kan Mario Teguh, mungkin tahu ya kita, dia kan motivator ya. Kemudian misalnya coach-coach misalnya ya. Nah itu juga kan para motivator-motivator gitu. Gimana sih caranya mereka gitu ya? Atau mungkin ya masih banyak lain lah, yang lainnya gitu ya. Supaya kita itu bisa punya gaya bahasa gitu ya, cara memotivasi orang. Nah itu memang tipsnya kita harus ngelihat gitu, harus ngelihat mentor-mentor gitu ya, coach gitu ya dalam menyampaikan motivasi sama orang lain. Nah, itu bisa jadi ruang belajar juga untuk kita gitu. Nah, terus
selain motivasi tadi kita harus menjalin hubungan baik, betul, harus menjalin hubungan baik gitu ya. Nah, mungkin menjalin hubungan baik itu salah satunya adalah memang kita harus supel ya. Cuman kalau supel ini beda-beda sih pada tiap orang ya, karena kan Iya. kita dibentuk pada lingkungan yang berbeda gitu ya. Ada yang memang pendiam awalnya, ada yang memang awalnya sudah gampang cair suasana gitu ya. Ada yang memang apa ya istilahnya mudah untuk bergaul gitu ya. Tapi insya Allah sebetulnya bukan karena kita itu punya karakter langsung gitu ya. Oh kita awalnya memang orang yang ramah, orang yang gampang gaul, enggak gitu. Tapi menjalin hubungan baik juga bisa dari sisi komunikasi yang baik gitu ya. Ketika kita berkomunikasi yang baik dengan tim kita, maka akan terjalin hubungan yang baik gitu. Ketika kita selalu misalnya menanyakan mereka gitu ya, menyapa mereka tentang kesulitan mereka, apa ya kendalanya gitu. Nah, itu pun kita insya Allah bisa menjalin hubungan yang baik. Nah, kalau tim kita itu deketan gitu ya, mungkin sering main ke rumahnya gitu. Nah, kenapa? Karena dengan kita suka bertemu gitu ya, main ke rumah mereka gitu ya, maka kita akan terjalin gitu hubungan baik dengan tim kita gitu. Nah, karena ini mah memang masih masa koronce ya, masih masa corona gitu ya, belum sepenuhnya kita bisa tatap muka gitu ya. Mungkin untuk tempat-tempat tertentu sudah bisa gitu ya menjalin hubungan baik dengan tim itu ya tadi kita mungkin saling berkunjung gitu ya menyapa mereka sehingga kita memang punya kedekatan. Nah, atau bisa juga gitu ya menjalin hubungan baik itu dengan memberikan pembelajaran gitu, sharing, diskusi gitu ya sama tim kita gitu. Misalnya dia belum bisa sosmed atau belum bisa bikin cara ini kayak gini gitu ya live di sosial media dan sebagainya. Nah, itu juga insya Allah akan terjalin hubungan yang baik. Nah, maka dengan kita itu bisa memotivasi tim gitu ya dengan baik, nggak ngejudge mereka gitu ya, insya Allah kita itu berarti sudah menjadi seorang leader. Nah, ketika kita bisa berhasil menjalin hubungan baik ya dengan tim kita, berarti kita juga sudah menjadi seorang leader. Nah, kenapa? Karena memang motivasi dan hubungan yang baik ini gitu ya, ini juga akan memperpanjang ya, memperpanjang apa? Memperpanjang bisnis kita gitu. Jadi juga menstabilkan bisnis kita gitu. Kenapa? Karena tadi gitu nyaman gitu, timnya bersama leadernya itu enak gitu, nyaman seperti itu. Begitu Teh Desi. Jadi kalau saya ke rumah Teh Desi nanti disiapin ya makanannya yang khas Karawang. Siap, 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 siap. Tenang, nggak tahu. Khas Karawang apa sih? Aku juga nggak tahu. Ya Nanti jadi main itu tanya ya kasih sekalian. ya itu enam motivasi TDC yang harus dimiliki oleh seorang leader gitu. Tadi komunikasi efektif gitu ya, nyambung ya antara pengirim pesan dengan penerima pesan gitu ya. Kemudian yang kedua itu tadi kejujuran ya. Ya, Kemudian yang ketiga itu adalah inovasi uang. mengambil keputusan ya, mengambil keputusan. Kemudian yang keempat itu inovatif ya. Yang kelima itu tadi tanggung jawab ya, yang keenam itu tadi motivasi dan hubungan gitu. Nah, insya Allah kalau kita punya kualitas ini gitu ya, sama-sama ya, itu juga muhasabah buat diri pribadi gitu ya, buat diri pribadi saya. Semoga Allah memberikan kemampuan ini sama kita gitu ya, dan kita menjadi leader yang baik. Karena insya Allah Hmm. apa namanya menjadi leader yang baik, kita juga jadi punya tim yang baik. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Ya tambahin Teh Desi. Ada berapa juta nih? Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau curhat Teh 25 orang. Desi. Wah banyak Teh Desi. Ada Ya, berapa juta nih? 26. Yang mau bertanya atau mau ini sharing boleh. Ada Teh Rini nih yang benar-benar cetar banget gitu kan. Oh, Masya Allah, benar-benar makanya aku Ada nyimak dua aja. puluh dua juta. Ada 22 juta nih Teh Desi nih. Ya aku kok 26 ya? 26 ya, kali ya. Saya salah hitung. Ya Udah 26. 26.
Yuk, yang mau sharing atau mau tanya boleh ya, langsung buka mikrofonnya aja, boleh. Siapa nih yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya mungkin ya terkait dengan menjadi leader? Ada yang udah buka mikrofon belum Teh Desi? Belum, tadi mah ada Teh Yuyun, ada Teh Reni, ada Bunda, ada Teh Winda, ada Dejen, Teh Yuli, tuh Teh Rini tuh. Halo, Teh Teh Yuli, ada Umi, Ada Dwianti, Umi ada ya, Teh Wawas, ada Teh ada Teh Yeni, Danisa, ada Teh Hani, ada Teh Pia, Teh Enis, Teh Mulia, Teh Ratna, Mbak Yudia, Teh Mita, ada Teh Popon, Mbak Ruth, Teh Neni, Sus Dawatik, Silvi, sama Nyai. Yuk yang mau bertanya Hmm, atau sharing boleh ya, buka aja ya. mikrofonnya. Kita belajar bareng-bareng ya Ter ini ya. Iya, kita kan belajar bareng-bareng, ya muhasabah buat pribadi, belajar Ya, berbagi gitu ya, supaya kita ya, juga bisa lebih meningkatkan diri sebagai leader ya. Karena kalau bisnisnya cuman short time, emang itu biasanya karena mood gitu ya. Kalau bisnis ya, itu memang harus long time supaya akhirnya tadi ya bisa meraih impian kita dan meraih target kita gitu. ya. Sama saya Karena juga jujur kok, kadang masih suka mood-moodan Teh Desi. sama aja teh, apalagi Eh, aku kan masih hmm, baru di dunia perbisnisan, media sosial kan gitu hmm, kan. Makanya ya hmm, benar-benar harus belajar ekstra gitu. Terus juga nggak hmm, banyak hmm, koneksi kayak yang lain, kenalan gitu kan. Makanya hmm, mulai dari nol, benar-benar dari nol gitu kan, membranding diri gitu kan. Biar banyak teman juga gitu. hmm, 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 Kalau hmm, yang udah biasa bisnis, udah biasa medsos, mah kan pasti pada kenal dari mana-mana gitu kan. Terus hmm, udah punya hmm, jaringan lah kasarnya kan. hmm, Kalau aku hmm, bener-bener nol, Teri ini bener-bener gak punya hmm. sama sekali. Tapi Itu kan. cetar Mbah Heno loh TikToknya. Gitu. Iya, masih belajar aku gitu kan. Di Hmm, Facebook hmm, juga semuanya, pokoknya media sosial benar-benar awal banget gitu kan. Ternyata hmm, hmm, dari sebuah HP itu kita bisa kenal dari berbagai macam daerah gitu kan, dari hmm, bermacam hmm, negara juga gitu kan. hmm, Terus kita hmm, kita juga sambil belajar bisnis gitu kan, belajar hmm, apapun gitu kan. hmm, Yang hmm, benar-benar aku nggak tahu ya tadi hmm, ini gitu kan. hmm, hmm, Oh ternyata apapun gitu kan ada ilmunya gitu kan, dan hmm, kita jangan malas belajar apapun itu gitu kan. hmm, Kalau kita pengen bisa ya harus belajar gitu kan. hmm, hmm. Iya. Iya Makanya benar Teh Desi. Makanya emang ini nih, ini salah satu yang bisa dicontoh gitu, semangat belajar Teh Desi yang tadi ekstra katanya ya. Ekstra, ya extraordinary. Ekstra benar. belajarnya gitu. Tapi memang benar Teh, kalau kitanya punya semangat tinggi, biasanya kita belajarnya juga jadi ekstra gitu. Iya, Soalnya dengan belajar ekstra itu kita jadi malah lebih apa tadi ya Teh, terdorong gitu untuk lebih benar, menjadi benar. baik, baik dan baik. Kalau saya juga sama Teh, saya itu Nah, dulu ya udah tahu sih ada Facebook, ada ini, tapi nggak minat gitu awalnya, nggak minat aja gitu. Ih, apaan sih gitu ya sosial media gitu ya, cupu-cupu gitu deh. nah, Nah, terus tapi sama. akhirnya ketika ngelihat perkembangan, oh ternyata jadi bisa ini ya gitu, buka dunia gitu ya. Nah, akhirnya Iya, benar. ini aja gitu, mencoba untuk mengawali gitu ya. Nah, terus apa namanya ngisi-ngisi gitu ya, maksudnya isi tulisan gitu kan, share-share gitu, apa yang bisa kita share gitu. Nah, terus akhirnya mencoba tadi gitu ya, jadi bakulan gitu ya, mak bakulan. Nah, awalnya itu
sama Teh, saya palu gada gitu ya. Apa aja pokoknya dijual, nggak terlalu fokus. Tapi terus kemudian akhirnya sering ikutan ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. Kemudian sering lihat-lihat gimana sih cara orang bisnis, cara orang jualan gitu ya. Nah, akhirnya mulai tuh gitu, mulai untuk merunutkan gitu ya. Oh, nggak harus semua produk gitu kita jual, yang ini aja gitu kan. Nah, itu akhirnya diinikan gitu, dirunut gitu ya, apa yang harus dijual. Nah, kemudian ikut gabung gitu sama Ratu Ratus. Nah, itu lebih ini lagi gitu ya, lebih banyak lagi pembelajaran yang akhirnya Iya. didapatkan. Nah, saya itu banyak kenal sama orang, maksudnya sama orang-orang lewat medsos itu karena sering ikut kelas Teh. Oh Sering gitu. ikut kelas. Iya, jadi Iya. sering ikut kelas. Nah, tapi kelasnya kelas yang hemat budget. Aku malah nggak sama sekali Terini. Ikut Makanya kelas karena kemarin siapa ya? Nanya heeh, Temita kalau nggak salah ya Temita. Teh Desi suka ikut kelas nggak? Aku malah iya. nggak pernah gitu kan. Nggak pernah Iya, ikut ke karena kelas ikut kelas gitu kan. kita lebih banyak kenal orang, kita lebih banyak Mm-mm. bisa lihat apa ya, bisa modifikasi Teh ke Mm-mm. sama orang lain dan akhirnya dari satu tuh ngejalar gitu, kedua nanti. Nah, habis itu kita bisa masuk komunitas gitu. Dari kelas itu kita jadi bisa tahu komunitas-komunitas yang bikin kita sreg gitu. Aku masalahnya gini Terini. Aku kan bener-bener Mm-mm. gaptek kan. Bener-bener Mm-mm. gaptek. Bener-bener Mm-mm. apa ya. Bener-bener gak ngerti apa-apa gitu kan. Mm-mm. Makanya aku ikut kelas-kelas enggak. Masalahnya aku kan kadang ada bahasa yang bener-bener aku nggak ngerti gitu kan. Mm-mm. Tanggapnya Mm-mm. apa. Awal-awal Mm-mm. masuk ratu-ratus juga kan kayak waktu dulu kan di ngopi kan di Jom kan kayak cover selling gitu kan copywriting Heeh, terus heeh, cara mhm, ini mhm. maksudnya apa gitu kan nggak paham kalau bahasanya kurang ini kan. Iya Nah, iya. dalam bentuk cerita ya cerita apa kan dulu-dulu kan sering kena apa tinjau terus ya, terus lihat-lihat yang lain oh ternyata Mhm, bikin status pun ada ilmunya gitu mhm, kan, biar diterima di mhm, masyarakat gitu kan. mhm, Kalau misalkan langsung jual aja orang tuh nggak mau, pasti di skip mhm. terus. Tapi kalau Iya, misalkan di apa ya divariasi di iniin tuh pasti orang suka nanti nambah penasaran terus ternyata kita nggak bisa ikut-ikutan seperti yang lain misalkan menjiplak benar-benar jiplak gitu kan jadi harus sesuai diri kita gitu kan biar orang tuh kenal kita tuh seperti apa gitu kan jadi oh ternyata tuh gini ya makanya benar-benar belajar gitu ternyata benar-benar apapun ada ilmunya gitu kan nah terus kemarin juga media sosial gitu kan IG gitu kan katanya IG tuh gimana sih aku nggak paham gitu kan katanya hashtag hashtag tuh apa gitu kan benar-benar nggak paham gitu kan terus mhm, mhm. harus gini apa sih nggak ngerti gitu kan nah TikTok gitu juga TikTok tuh harus gini gini maksudnya apa nggak paham bikin PT itu apa nggak ngerti bener-bener nggak paham bener dari ini gitu kan makanya udahlah belajar bener-bener belajar tuh belajar jadi bukan cuma tentang bisnis aja semua tuh aku dari nol nol tuh dari eh, awal kemarin awal Maret gitu kan kalau media sosial ya baru-baru sekarang ini mulai di benar-benar fokus gitu kan nah kalau untuk masalah bisnis gitu kan emang udah niat gitu kan apapun dari niat gitu kan nah aku benar-benar konsisten gitu kan pokoknya kalau masalah misalkan sekarang kan lagi iniin harga gitu kan ya kalau menurut apa tim kita apa atasan kita gitu kan owner kita itu yang terbaik ya udah kenapa enggak mungkin kita harus pelajari juga dan cara penyampaian ke tim tuh seperti apa gitu kan pasti mungkin ya benar kata tadi Terini gitu kan pasti ada yang menerima ada yang enggak gitu kan ya kita jangan fokus ke yang enggak nerima itu gitu kan perubahan itu gitu kan kita tetap aja maju aja nanti pelan-pelan yang ini juga akan ngerti gitu aja sih kalau aku Iya, iya baik bener nggak Teh.
Makanya tadi gitu ya, apa namanya, komunikasi verbal dan nonverbal ya, verbal dan tertulis itu memang benar-benar itu harus dimiliki. Karena kalau yang lainnya mah nanti nyambung sendiri gitu. Kan Hmm. motivasi juga butuh komunikasi ya. Butuh Ya, komunikasi gitu kan ya gak? iya, Ngobrol ngobrol gini aja kita butuh komunikasi, bener kata Desi. Nah, jadi benar. kita mau main di sosial media juga butuh komunikasi gitu. Nah, jadi insya Allah kalau kita itu banyak melatih dan belajar ya untuk berkomunikasi, terutama jadi pendengar yang baik gitu kan, insya Allah sebetulnya semuanya akan mengikuti ya. Tapi kalau kita jelas ya bahwa apapun usaha kita udah ikhtiar gitu ya. Kalau memang rezekinya memang belum nyampe gitu ya, nggak usah baper juga gitu. Ya, Nah, insya Allah rezeki mah itu mah saatnya juga nanti akan dapet gitu. Kadang-kadang memang orang juga benar. baperan sih. Ini kayak aku udah usahanya mau optimal nih. Kayaknya usahanya udah jor-joran gitu ya. Udah IG, udah Facebook, udah ini. Belum 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 juga misalnya ada rezekinya gitu. Ya, insya Allah itu mah harus dikuatkan aja gitu. Dikuatin mental leadernya gitu bahwa suatu saat gitu ya, insya Allah ada rezekinya. Nih cerita sedikit ya. Saya tuh pernah ngobrol sama seorang pemilik warung. Dia pemilik warung kayak busana-busana gitu ya. Terus kan kalau sekarang kan dia udah ini teh udah inilah ya udah cetar gitu. Itu waktu saya nanya gitu, ibu bisa akhirnya bertahan gitu ya di jualan ini berapa tahun? Kata dia 5 tahun katanya. Wow, 5 tahun. Terus dalam 5 tahun itu gimana Bu? Kadang nggak kejual, kadang sepi, kadang ini katanya gitu. Terus terus kan tapi sekarang udah bisa haji Bu, umroh sama sekeluarga. Kata Nah, dia, oh itu mah saya 10 tahun katanya. 10 tahun tuh baru tuh saya bisa punya kelebihan rezeki untuk bisa umroh, haji, bangun rumah ini itu dan sebagainya. Nah, berarti kan memang saatnya itu di tahun tersebut gitu ya. Nah, iya, cuman kalau kita makan sekarang bisa mempercepat langkah ya. Bisa mempercepat langkah sebetulnya karena kita itu dagangnya di dunia online bukan di dunia offline. iya, Kalau offline kan ini ya di apa namanya terbatas di lingkungan gitu ya lingkungan iya, kita. Kalau online kan nggak terbatas. Nah, kalaupun udah banyak usaha optimalnya, usaha maksimalnya, ya nggak usah baper, kuatkan aja iya. mental sebagai leadernya gitu ya, sebagai pebisnisnya. Nanti insya Allah pasti istilahnya ya rezeki itu akan datang. Ya kalau kata pepatah usaha mah nggak mengkhianati hasil. Betul, Cie betul. cie. Ya, kan nikmati prosesnya. Mungkin Iya, rezeki nikmatin aja, bener sekarang-sekarang, kata ya, Desi. sekarang-sekarang lagi sepi Iya, mungkin. Kita kan nggak heeh. tahu ke depannya seperti apa. Ya, Terini Iya ya. betul, Kita betul kan Teh, nggak nggak bisa bisa, tahu ya kan kita iya, prediksi ke depan kita apa. nggak tahu. Mungkin Mm-mm. Nah, status kita misalkan masih sepi, masih ini. Kita kan nggak tahu nanti ada yang tiba-tiba mau jadi tim, banyak mm-mm. orderan. Kita nggak tahu. Yang penting Iya betul kita betul tetap konsisten, terus eh, tetap semangat belajar gitu kan. Kalau aku sih betul betul eh, Teh. lebih ke sana intinya Iya betul. tetap Nah, menikmati prosesnya. Kayak sekarang owner kita juga kan Teh Miyuki sampai seperti ini kan pasti ada tahap-tahapnya gitu iya, heeh. kan. Iya, Dari jatuh bangun, dari apapun itu pasti ada lah. Nah, kita mm-mm. pun sama. Kalau kita ingin seperti para owner, tim marketing gitu kan, yang udah sukses gitu kan, ya pasti pasti ada tahapnya. Mungkin sekarang kita masih di sini di tahap nol. Kita kan nggak tahu ya, Terini, kedepannya seperti apa kalau kita mau berusaha gitu kan, Betul betul. mau Bukan di tahap konsisten. nol atau Teh Desi di tahap 5. Oh. Enggak, kalau aku kan emang benar-benar dari nol Terini Iya, gitu tapi kan kan. kalau sekarang mah atuh paling tidak udah di tanggal 5 gitu atuh. Tiba. Udah naik ya tangganya ya. Ntar ntar tahun Kan 2022 naik lagi. tiba-tiba udah tanggal 10 Teh Desi. Amin. Amin. Kita ngobrol Ya terus makanya berdua. teh Ada yang apa tanya enggak nih? ngobrol pintar ini salah satu sarana untuk kita Iya, mempercepat betul. langkah naik tangga teh. Nah, ini Iya, kan salah betul. satunya tadi ya, kualitas Ya. yang harus dimiliki oleh seorang leader. Gitu teh. Enggak Kenapa takutnya Teh kan Desi? di sini Kenapa Teh gitu Desi? kan.
Enggak, takutnya Tapi di udah sini 2 menit masih ada lagi Teh, gangguan. udah 2 menit lagi ke jam 7. Iya. Ada yang mau bertanya enggak ya sebelum ditutup? Kita keasikan ngobrol Nggak apa-apa daripada Teh, soalnya kan nggak ada yang nanya. Jadi kalau nggak ada yang nanya kita aja sharing, ya gak? sharing-sharing. Iya dong. Mau yang Buat mau bertanya menyemangati para boleh. leader juga. Iya. Iya, benar. Pokoknya tetap semangat, jangan baper. Kalau misalkan lagi down, kita sharing-sharing aja. Misalkan ke tim atau ke leader kita agak-agak ini gitu kan ya, ke teman, ke siapa gitu kan. Saya juga mau ngobrol-ngobrol boleh, langsung chat aja ke aku, ngobrol-ngobrol cantik. Kalau aku emang orangnya nggak terlalu diambil pusing gitu kan. Betul, bener Teh. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teh Wawas ya? Siapa Ya, ini? iya, Wawas. Teh Wawas, hanya 1 menit ya, soalnya udah mau jam Iya. 7. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Bun, mau nanya. Ah, ya. Eh, kita kan, gimana ya? Kita kan kita kan semua orang, maksudnya semua orang itu kan pasti punya jiwa kepemimpinan ya, Ya, Mm-mm. pasti. Mm-mm. jiwa kepemimpinan. Cuma kita kan nggak tahu ya, kita itu eh, Dipimpin. punya apa enggak sifat Mm. kepemimpinan kan? Mm-mm. Mm-mm. Kalau berpengaruh nggak sih kalau kita punya sifat apa sih yang Udah, itu weh, tuh ngomongin. mental Illness. Illness. sanguitis. Bukan, mental illness kali. Yang itu kan aku kan mental apa sih sanguitis. Sanguin mah. Sanguin itu Eh, kepribadian, Teh. Kalau mental tuh iya, mental illness. iya, iya itu tuh maksudnya gitulah. Eh, Mellow gitu ya. itu berpengaruh. Me- Mellow Kan ya. ada beberapa tuh ya Ya, ya, mental-mental ya, kayak ya. gitu. Ya, Itu ya. berpengaruh nggak sih Bun buat Mm. eh Kita. kita jadi seorang leader atau pemimpin gitu? Udah Ya, sih ya, itu paham, paham. pertanyaannya. Ah, Iya. ya paham ya pertanyaan aku Paham, ya. paham. Ya, paham. Iya, iya, iya. Oke, siap atur nuhun. Segitu aja Iya. pertanyaan aku. Oke. Ya, boleh. Nah, ini juga nih Teh Desi nih. Ini salah satu yang bisa jadi pembelajaran sebetulnya untuk kita nih, Teh Ya. Wawas Umroh nih yang semangat gitu ya. Bukan semangat 45, semangat 86. Wah, semangat 2022 ya Teh Desi ya. Nah, itu apa namanya? Sebetulnya kalau tadi ya itu tuh kepribadian gitu. Itu maksudnya karakter-karakter ya, poin-poin kepribadian gitu. Apakah bisa misalnya dengan kepribadian yang sanguitis, dengan yang ini bisa jadi pemimpin? Bisa, Teh. Semua semua orang itu bisa jadi leader. Nah, justru dengan mempotensikan gitu ya apa yang dia miliki. Misalnya dia orangnya mellow gitu ya. Nah, berarti nanti potensikan aja mellownya dia itu ya jangan jadi mellow baper gitu, tapi jadi mellow positif gitu. Misalnya dengan bercerita kegundahan gitu kan, bercerita kegundahan nanti kasih solusi gitu ya. Misalnya kegundahan keputihan gitu kan. Aduh, aku tuh udah bertahun-tahun keputihan. Terus nah kasih solusi gitu, solusinya apa gitu. Jadi insya Allah kalau yang pembahasan itu gitu ya pernah diulas sebenarnya pernah dibahas setiap Boleh. orang meskipun kepribadiannya tadi gitu ya mellow atau tegas atau ini gitu ya semuanya bisa jadi leader bisa jadi leader. Nah gimana caranya? Caranya itu dengan mempotensikan apa yang menjadi kelebihan gitu. Nah kalau kekurangannya harus diperbaiki gitu. Jadi Makanya kan gini loh. kalau kita punya Ya, kelebihan potensikan. Kalau kita punya kekurangan, kita perbaiki gitu. Nah, caranya gimana? Ya tadi itu kayak Teh Desi dengan ekstra belajarnya gitu. Benar nggak Teh ya Desi? kan, ya kan Wawas, makanya kan kata Nyai kan kita tuh penting harus tahu tes itu apa tes kepribadian gitu kan. Jadi kalau kita tahu kepribadian kita kan, aku tuh yang negatifnya seperti ini, yang positifnya seperti ini gitu kan.
Jadi yang negatifnya tuh perlahan-lahan kita isi Hilangin. kurangi gitu kan, hilangin gitu kan ke arah positif. Nah, semua orang tuh bisa jadi pemimpin gitu kan, tergantung dia sendiri mau belajar apa enggak, mau berkembang apa enggak, mau action apa enggak, tergantung orang itu sendiri. Misalkan dia udah semangatnya 45 misalkan ya, udah oke, udah cetar, tapi dia nggak mau belajar, nggak mau action, Susah. nggak mau berubah, nggak mau pokoknya berkembang, ya nggak bakal bisa gitu kan. Jadi tergantung diri orang itu sendiri gitu kan. Iya betul Teh Desi. Keputusan mau jadi leader atau enggak, jadi leader yang baik atau enggak, dia dikembalikan kepada diri kita ya. Kitanya itu mau belajar atau enggak gitu. Untuk tadi meningkatkan potensi kita atau hal-hal yang positif yang ada pada diri kita, menghempaskan gitu ya ke hal-hal negatif yang ada pada diri kita gitu atau mendelet hal-hal negatif yang ada pada diri kita sedikit demi Intinya, sedikit gitu. ya intinya tetap semangat belajar, terus action, terus mau berkembang. Kalau misalkan ada ini hal negatif itu kan hilangkan sedikit-sedikit. Terus nikmati prosesnya. Jangan bosen untuk bertanya. Kalau misalkan kita nggak ngerti, langsung bertanya. Kalau misalkan kita bertanya ke si A, jawabannya belum puas ya, tanya lagi ke si B. Ini ke si B. Aku orangnya gitu. Iya benar, aku orangnya gitu Ter ini. Kalau misalkan tanya ke begini nggak paham, nggak ngerti jawabannya nggak masuk ya, tanya lagi yang paham ke masuk ke aku gitu kan. Kalau misal Iya, terus saya gitu. Kalau misalkan nggak ngerti, tanya lagi, nggak apa-apa. Udah jam siap 7 Teh lewat Desi. 5. Iya makanya Teh. Pokoknya bersemangat. Siap. Tadi soalnya nanyanya agak di akhir-akhir waktu Teh. Iya. Oke Teh Desi, berarti kita akhiri aja ya. Karena apa namanya waktu juga yang membatasi kita. Mangga Teh Desi, ditutup. Sebelum